Saya sini mandiri semua untuk kebun sayurnya. Pemerintah belum sempat ini kan gitu. Kalau di padi memang program pemerintah kan gitu. Desa Tanah Merah. Desa ini dibangun pada zaman pemerintahan Soeharto. Awalnya adalah pemukiman transmigrasi. Sekarang sudah mekar menjadi desa seutuhnya. Di desa ini ada banyak petani, ada petani sayur, ada tanaman padi, ada pepaya, kelapa. Bahkan di desa ini ada juga banyak peternak. Ada ternak ayam, ternak sapi, dan lain sebagainya. Ini adalah benih-benih tanaman sayuran yang menjadi tumpuan harapan Bapak Agus Seram bisa menyambung hidup keluarga mereka. Pertama-tama Bapak Agus Seram membuat pembibitan, melakukan rotari atau membolak-balik tanah menggunakan mesin yang sudah otomatis. Yang paling diharapkan oleh para petani di dataran transmigrasi adalah sentuhan pemerintah agar harga-harga di setiap musim panen itu stabil. Baik harga beras pada saat musim panen padi atau harga sayur mayur pada saat di musim panen, seperti cabai, terong, kulbis, kacang panjang, buncis, dan berbagai macam sayuran yang lain. Media tanam yang tersedia adalah lahan, kemudian diolah dan ditutupi dengan mulsa. Keuntungannya dengan mulsa ini akan menghemat biaya perawatan mulai dari tanam sampai panen. Tiga jenis tanaman unggulan yang ditanam oleh Bapak Agus Seram adalah terong, kulbis, dan cabai keriting. Tiga tanaman ini diharapkan saling menopang jika salah satu tanaman pada waktu panen harganya anjlok. Salah satu kendala besar bagi para petani di dataran transmigrasi adalah harga yang cenderung turun pada saat-saat di musim panen, di mana seharusnya hasil panen itu bisa menutupi biaya modal, dan untuk biaya tanam kembali ternyata seringkali tidak sesuai harapan karena hasil panennya sulit untuk menjual di pasaran. Nah, ini terong yang sudah berbuah. Buahnya juga sudah hampir bisa dipanen. Besar harapan Bapak Agus
Kelak ketika musim panen, baik terong, kulbis maupun cabai keriting, harga-harga di pasaran pas lagi mahal-mahalnya. Sudah bersyukur kalau harga itu stabil. Janganlah harganya turun. Rasanya memang perlu sentuhan pemerintah agar harga-harga ketika panen itu stabil, tidak meluncur ke bawah. Wih, terongnya banyak guys, luas, hijau sampai ke jauh sana, sejauh mata memandang kan. Rasanya nikmat melihat kesejukan ini. Kalau yang ini benihnya kol. Kolnya besar-besar guys. Tuh kan cepet kan, dari benih langsung jadi buah besar banget. Kol yang ditanam Bapak Agus ini bahkan pemasarannya sampai di Sorong, Fak-Fak, dan kota-kota di luar Pulau Maluku. Nah, ini kolnya yang bisa dipanen. Kita coba petik satu buah ya. Ini Bapak Agus siram. Ayo kita tanya-tanya mengenai tanaman beliau. Butuh waktu berapa lama Pak proses tanam hingga panen? Setelah tanam, minimal untuk usia panen kan 65 hari sampai 70 hari. Usia maksimalnya 70 hari sampai 80 hari baru bisa dipanen. Sekitar 3 bulan ya? Nah, 3 bulanan udah bisa dipanen. Minimal 3 bulan udah bisa dipanen setelah tanam. Kol jenis apa yang Anda tanam? Jenisnya kol kakak cross, ada itu kan benih dari luar negeri kan, produknya impor. Ada tuh produk yang dari Indonesia yang nama Sehati itu ada juga, cuma saya jarang nanam yang itu. Saya lagi fokus di kol yang jenisnya kakak cross. Kendala apa saja yang Bapak alami selama ini? Kalau kendala banyak sekali, kalau terlalu banyak curah hujan kita nggak jadi, malah kalah di surat resikonya. Mending kalau untuk mending musim kemarau, kalau untuk petani saya parah nggak jadi. Ya kalau memang kita rawatnya pas, nggak ada kendala gitu, tergantung petaninya aja. Berapa modal yang Anda keluarkan? Ya, sih kalau untuk pakai mulsa atau plastik itu memang mahal, terang aja. Satu gulung harga mulsa kan 750. Nanti olahan sama dengan harga mulsa itu. Jadi total siap tanam itu minimal 2 jutaan baru siap tanam. Lahannya aja kurang lebih 3 jutaan per satu jenis tanaman gitu. Mengapa harus menggunakan mulsa? Rumput nggak terlalu tumbuh liar, meringankan perawatan kita sendiri untuk bagi petani. Kalau pupuk, apa yang biasa Bapak gunakan? Pupuk kimia Fosca dengan TSP plus Mutiara 1616. Apakah ada rencana tanam skala produksi? Ya rencana kan kita butuh proses juga, butuh tahapan-tahapan gitu. Untuk sementara masih termasuk petani kecil. Ada berapa jenis tanaman yang Anda tanam? Ada 3 jenis, terong, kol, dengan jili keriting. Selama ini apakah Bapak Agus Seram pernah rugi? Sering kali. Sering rugi? Ya sering tuh, resiko tuh, namanya petani itu sering. Yang resiko ya? Tetap ada resiko, namanya kerja tetap ada Tapi resiko. ruginya besar apa rugi kecil? Itu dibilang besar, sangat besar kan gitu. Cuma kan kita kan nggak selalu jatuh di situ kan gitu. Nanti ada lagi
jenis tanaman lagi yang menunjang gitu loh. Tapi sampean bilang rugi tapi tetap bertahan. Ya tetap bertahan gitu. Macam gini loh kan, kita nanam kan kalau petani yang paham, jadi kalau kita menanam kan di 3 jenis macam tanaman. Jadi macam kalau yang satu nggak dapat harga, ya yang 2 kan menunjang gitu. Jadi jangan, saya sarankan kalau nanam sayuran atau nanam tanaman apa aja jangan semacam satu jenis gitu. Kalau bisa masukkan 1 kali tanam 3 jenis gitu, biar yang satu kalah, yang 2 bisa menunjang gitu. Karena kita kan jatuhnya bukan di masalah nggak panen, di harga aja. Kalau Bapak Agus sudah bergabung dengan kelompok tani, nanti kalau memang memungkinkan nanti kita mengatur kelompok untuk di hortikultura. Direncanakan kalau memang di hortikultura membutuhkan kelompok, kita mau bentuk gitu supaya kan sistem kalau pupuk bisa subsidi kan, harga kalau pupuk subsidi kan murah kan. Biasanya kalau memang pemerintah kasih bantuan kan lewat ada kelompoknya gitu, ada proposal kan, mempermudah lah. sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah kabupaten apa belum, Pak? Antara kan kita masih mandiri, belum pernah atau belum tanaman kering, kebun sayur belum. Kita masih mandiri kan gitu. Rata-rata di wilayah sini mandiri semua. Mandiri semua untuk kebun sayurnya. Pemerintah belum sempat ini kan gitu. Kalau di padi memang program pemerintah kan gitu. Apa harapan Pak Agus Seram kepada pemerintah? Kalau bisa kan yang lebih pentingnya lagi kalau ada bantuan kayak dana kah, apa bibit kah, apa olah lahan kan, kalau nggak bisa kan gitu kan, penting juga bagi petani. Membantu modal lah. Sini masalah air mantap. Air mantap dan Air. Tapi untuk sementara manual dulu tuh, pakai sanyo manual gitu. Kalau nyiram ya Terus tanaman. Kalau hasil panen biasa dijual kemana saja, Pak? Kita sorong, pak dengan timika. Jadi kalau untuk sayuran larinya ke Bula, Masohi, Ambon gitu. Sebagai petani, apakah Pak Agus punya teknik-teknik khusus gitu? Artinya kalau menjaga-jaga, kalau yang satu harganya murah kan kita nggak dapat hasil. itu tekniknya memang Tekniknya ya. memang seperti 3 jenis kan, macam kita punya kul, kalak, itu kan kita tetap punya tomat. Iya. Mungkin ada terong kan, gitu. Mungkin seperti itu. Apakah hasil panen cukup untuk kebutuhan hidup? Ya syukurlah sementara kan hasilnya kan nominal, nggak perlu kita sebut, cukup gitu lah. Untuk Bahasanya makan cukup lah gitu lah, nggak salah lebih. Kalau lebih kan terlalu ini. Dengar-dengar Pak Agus juga sedang menanam pepaya ya. Kenapa harus pepaya? Kenapa tidak hanya sayur-sayuran saja? Ini saya jelaskan, bagi petani kan kita nggak terlalu berharap ke hasil yang 3 bulan kan gitu. Kalau pepaya kan makan tahun. Iya, Bisa iya, kita kalah yang usianya 3 bulan, kita masih punya tanaman yang tahunan. Triknya seperti itu. Kalau bisa usahakan bisa punya tanaman yang tahunan gitu. Sudah berapa lama Bapak Agus berkebun di sini? Kurang lebih 2 tahun. Wah, kayaknya sudah tengah hari nih. Kita undur diri dulu ya guys. Nanti kesorean lagi pulangnya. Ayo kita jalan lewat kebun sayurnya Pak Agus yang sebelah sana. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه النبي تبسم اللهم
صل عليه